Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kariwa, pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan, edisi hari ini di antaranya. 3 pemilik kosmetik skincare asal Makassar ditetapkan sebagai tersangka. Diduga mabuk minuman keras, pasangan suami istri bikin onar di jalan. Serunya makan anggur langsung dari pohonnya. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menetapkan 3 pemilik kosmetik atau owner skincare asal Makassar sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah polisi menyita ratusan kosmetik yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya atau merkuri. Petugas juga telah memeriksa sejumlah saksi dan meminta keterangan ahli serta melakukan gelar perkara. Setelah menyita ratusan kosmetik dari 6 produk yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya atau merkuri, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda menetapkan 3 pemilik kosmetik atau owner skincare sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan usai pihak kepolisian melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan meminta keterangan ahli, kemudian melakukan gelar perkara. Polisi 3 tersangka masing-masing berinisial MH, MS, dan AS. Dari ketiga tersangka, kepolisian juga tidak tanggung-tanggung akan memberantas peredaran skincare berbahaya di Sulawesi Selatan. Termasuk jika ada oknum penegak hukum yang terlibat di dalam jaringan mafia perdagangan kosmetik ilegal mengandung zat mematikan. Diketahui 6 produk kosmetik yang telah disita karena diduga mengandung bahan kimia berbahaya atau merkuri diamankan di 3 tempat dan ada 1 tempat yang memiliki 2 jenis skincare yang positif merkuri. Sebelumnya, Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Makassar menyita 6 produk kosmetik atau skincare yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya atau merkuri. Ke-6 produk skincare itu adalah Mira Hayati Toner Lightening Skin Night Cream, Fanny France Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing, My Body Slim Ratu Glow milik Haji Agus Salim Bucar, Bexi Glow, Besti Glow, dan NRL. Setelah lakukan uji laboratorium di BPOM Makassar. Skincare ini baru selesai pemeriksaan ahli, ya. Kemudian tadi malam gelar perkara, ya kan. Setelah itu nanti akan ada prosesnya penetapan tersangka. Nanti kita expose deh. Kan tadi sudah dibilang 3. Ada 3 kategori itu karena tergantung lokus deliktinya ya. Lokus delikti yang mana skincare yang kita datangi itu yang positif, seperti itu aja. Kemarin ada 6. Ada 6 tapi 3 tempat aja yang. Itu 3 tempat di mana saja? 3 tempat, kemudian ada 1 tempat itu yang ada yang 2 jenis positifnya seperti itu. Bila terbukti bersalah, polisi akan menerapkan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Polisi juga menghimbau kepada masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kecantikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Direktorat Polda Sulawesi Selatan menyita sejumlah produk skincare yang beredar di Sulawesi Selatan. Dari pemeriksaan BPPOM terdapat 6 produk skincare yang mengandung bahan berbahaya seperti raksa dan merkuri. Namun mirisnya 2 produk kecantikan ini diantaranya terdaftar di BPPOM. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi mengungkap 6 produk skincare yang mengandung bahan berbahaya jenis air raksa atau merkuri yang beredar di Sulawesi Selatan. Ke-6 produk kosmetik tersebut masing-masing FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Namun mirisnya terdapat 2 produk skincare berbahaya yang telah terdaftar di BPOM,
yakni skincare Venifrance Day Cream Glowing dan Venifrance Day Cream Glowing. Sejumlah produk kosmetik sebelumnya disita Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya yang beredar di masyarakat. Produk kosmetik sitaan tersebut kemudian dilakukan uji laboratorium oleh Bepom Makassar. Dari 66 sampel yang dilakukan sampling, 6 produk kosmetik terbukti mengandung bahan berbahaya merkuri. Terkait kosmetik atau skincare yang mengandung bahan berbahaya tersebut, pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan masih melakukan proses penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun ahli dan nantinya akan melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BPOM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda ya di Krimsus ya. Dan terus kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Dalam kasus ini, polisi akan menerapkan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah bila terbukti bersalah. Polisi juga menghimbau kepada masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kecantikan. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan bahan yang berbahaya. Pemirsa, seorang dokter kecantikan merasa malu karena Sulawesi Selatan dijuluki sebagai markas kosmetik ilegal dan tidak ada orang yang bisa mengedukasi masyarakat terkait bahaya yang terkandung di dalamnya. Bahkan bisnis kosmetik ilegal ini sudah menjadi lingkaran setan dalam 5 tahun terakhir di Sulawesi Selatan. Modusnya itu karena masyarakat di Sulawesi memang sudah jatuh cinta, sudah kebutuhannya mereka. Cara pemasarannya mereka ini seperti apa? Pemasarannya di Facebook, di live TikTok, di semua marketplace mereka percaya diri untuk jual karena mereka membohongi masyarakat kalau itu produknya aman. Makanya mereka pede, yakin untuk jualan. Ya tentunya pasti saya merasa bersalah karena tanggung jawabku sebenarnya harusnya dari dulu saya bicara. Kenapa mesti baru sekarang di saat mereka mungkin sudah 10M omsetnya sebulan baru ku speak up, baru berani karena sirik mak begitu, malu. Makanya saya buka cabang klinik Kak, ada di Sidrap, di Parepare, di Pinrang karena ini 3 kota yang paling banyak, paling parah pemakainya.
dan pengedarnya. Banyak, karena yang si supplier juga menjanjikan garansi keamanan seluruh Indonesia kalau dijual, dibeli bahannya. Si owner juga menjanjikan ke resellernya, distributornya, akhirnya mereka semua pemberani. Paling besar 10 miliar, makanya mereka bisa bersedekah 1 M sebulan. Paling sedikit 1 M, bersih. Bersih, ini sangat menggiurkan ya. Iya, dan ini sudah 5 tahun. Menggiurkan, dan mereka pintar bikin bisnis-bisnis lain sebagai tirai. Misalnya dia punya 9 bisnis. Yang satunya ini bisnis merkuri adalah oksigennya bisnis lainnya. Nah, harapannya mungkin karena daripada salah sawer mending pasien tak kita sawer karena mereka butuh pengobatan yang mahal. Dari diri Taji sendiri kalau mungkin berhenti karena susah memang untuk melepaskan pembeli-pembeli. Tak misalnya sudah ada nih 5.000 yang rutin beli, reseller tak juga rutin beli 500 juta per tim, pasti akan cari cara lagi kembali. Oh, viral mini brandku, harus Kak bikin lagi merek baru dengan bahan yang sama merkuri. Pasti akan begitu lagi lingkaran setannya si supplier, si owner untuk tetap kaya raya sampai 7 turunan. Harapanku karena sekarang sudah Pak Kapolda baru, Pak Dirnya juga baru, semoga tidak ada lagi oknum-oknum yang menjadikan owner sebagai ATM. Memang kita butuh kerjasama antara dokter, pemerintah, media, kepolisian, pihak BPOM, semuanya harus bekerja sama. Karena kalau cuma satu saja yang capek edukasi, tidak bisa dihilangkan ini bisnis ilegalnya. Makanya harus sama-sama semua kerjasama biar Makassar ini tidak tercoreng lagi namanya dikatai mafia skincare terbesar di Indonesia. Memang betul-betul Sulawesi. Diduga mabuk minuman keras, pasangan suami istri bikin onar di tengah jalan kota Makassar. Mereka berteriak-teriak menantang pengendara yang melintas hingga menganiaya seorang wanita. Ada luka. Ada luka. Ada luka. Pasangan suami istri bikin onar di Jalan Veteran Utara, Kota Makassar. Mereka berteriak-teriak, cekcok dengan warga hingga berujung menganiaya seorang wanita. Saya suruh kau ke porsi mamanya sekarang. Iya, saya bisa kok. Pasangan ini diduga mabuk minuman keras. Mereka berboncengan sepeda motor tanpa mengenakan helm, menantang pengendara lain, berujung menyerempet sebuah minibus. Namun sang istri justru cekcok dengan pengendara minibus. Bahkan korban yang berusaha menghindar dikejar hingga saling dorong. Dia jatuh di situ. Terus saya lewat. Dia langsung kasih bentur motornya, ditendang motornya ke mobilku. Jadi wajar dong saya singgah. Tapi memang dia mabuk. Mabuk, coba cium mabuk. Mabuk dia. 2 orang gitu ya. Warga kesulitan menenangkan pasangan suami istri ini. Korban pengendara minibus mengaku terkena pukulan dan melapor ke Polsek Makassar. Sementara dia sudah melapor di KSPK, itu Polsek Makassar. Ada berapa orang, Pak? Ada 1 orang korbannya. Laki-laki perempuan, Pak? Perempuan. Perempuan, Pak. Ini Pak, pelaku memang sebenarnya dari mana, Pak? Menurut tadi informasinya bahwa dia orang Makassar, tapi logat-logatnya dia kayak orang Manado. Pasangan Natasha 27 tahun dan Sadam 29 tahun diamankan Mapolsek Makassar. Mereka terancam pasal pidana terkait penganiayaan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. Relawan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Parepare nomor urut 2 Muhammad Zaini dan Bahtiar Tijang menggelar nobar atau nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang di Posko Toples Kerukunan Keluarga Supa Kota Parepare. Tapi inilah bahkan
Bersama warga, para relawan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Parepare, Muhammad Zaini dan Bahtiar Tijang, menggelar nobar atau nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nonton bareng ini digelar oleh kerukunan keluarga Supa Kota Parepare yang merupakan relawan pasangan calon wali kota Parepare nomor urut 2. Pada laga ini, Timnas Indonesia harus kalah dengan skor 4-0 atas Jepang. Meski kalah, dukungan untuk Timnas Indonesia terus mengalir dari masyarakat Indonesia. Salah satu buktinya dengan ikut menonton bareng di setiap laga Timnas Indonesia berlaga. Hal itu disampaikan calon wali kota Parepare nomor urut 2, Bahtiar Tijang, yang turut hadir dalam nonton bareng Timnas Indonesia kali ini. Biar sebenarnya bukan biar tidak dalam rangka pilkada, tentu kita sebagai orang Indonesia rasa nasionalisme kita kan ini, tapi mumpung momennya maka dikumpulkan anak di posko ini untuk nonton bareng bersama. Bagaimana tanggapannya Prof dengan ini para penonton ini? Ya, berterima kasih karena ini mau datang kumpul-kumpul di sini untuk sama-sama nonton kita dalam rangka mensupport pemain Indonesia. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi pemuda babak belur tertangkap basah usai begal payudara 2 wanita cantik. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Tertangkap basah meremas payudara 2 wanita cantik yang sedang lari pagi. Seorang pelaku spesialis begal payudara babak belur dihajar warga usai beraksi di kawasan Center Point of Indonesia. Dari keterangan polisi, pelaku diketahui sering melakukan aksi serupa di beberapa ruas jalan di Kota Makassar. Ngapain tuh? Ya. Pukul mi. Pukul. Pelaku begal payudara berinisial IH tak bisa berkutik saat diamankan security usai beraksi dengan cara meremas payudara 2 wanita cantik yang saat itu sedang jogging di sekitar kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar. Salah satu korban yang dibuat kesal langsung menghajar pelaku dibantu warga sekitar hingga babak belur pada bagian wajah. Usai diamankan warga bersama security, pelaku langsung diserahkan ke Polsek Tamalate. Di hadapan polisi, pelaku terus memohon ampun dan mengaku menyesal atas perbuatan yang baru saja dilakukan. Sebelumnya, pelaku begal payudara ini baru saja beraksi dengan cara meremas payudara 2 wanita cantik berinisial YS dan IV yang saat itu sedang lari pagi di sekitar kawasan CPI Makassar. Korban yang saat itu sedang berlari tiba-tiba dikejutkan dengan aksi pelaku yang muncul dari arah belakang dan meremas payudara korban lalu kabur. Korban yang histeris dan berteriak terdengar oleh security yang saat itu sedang berpatroli kemudian mengejar pelaku. Kedua korban yang masih dibuat kesal masih berusaha menyerang pelaku namun dihalau oleh petugas di kantor Polsek Tamalate. Dari keterangan polisi, pelaku diketahui sudah berulang kali melakukan aksinya di beberapa ruas jalan di Kota Makassar dan menyasar korban yang sedang lari pagi. Harus dulu dapat disetor sama aku. Tidak bakalan kasih saksi kalau tidak anu Pak. Tidak bisa sudah asal kita di sana. Iya. Beraksi. Jadi keterangan dari pelaku sendiri, mereka keluar dari rumah memang dengan jalan-jalan. Ketika
mendapatkan yang bisa kerjai ya dilakukan itu. Dari situ, dari belakang nanti dia remas itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku selanjutnya diserahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Yolus Speed News melaporkan. Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto menyempatkan mengunjungi salah satu kecamatan yang dulunya terisolasi di wilayah paling utara Sulawesi Selatan. Kecamatan tersebut adalah Seko, kecamatan permata yang belum banyak orang tahu yang menyimpan keindahan alam yang mengagumkan. Jalanan ini menjadi Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto mengunjungi Luwu. Kali ini Dani berkunjung di Kecamatan Seko, kecamatan yang dulunya terisolasi di wilayah paling utara Sulsel. Dalam perjalanannya kali ini, Dani dibuat terpukau dengan keindahan yang dimiliki Kecamatan Seko. Dia melihat ada potensi pariwisata di balik keindahan panoramanya. Keindahan alam Seko yang berada di lembah pegunungan savana dinilai Dani dapat menjadi tempat pariwisata. Tidak banyak daerah yang memiliki pemandangan unggul seperti Seko. Selain keindahan yang buat Dani kagum, dia juga tidak menyangka dengan jalur Seko yang masih berkubang lumpur. Dani berencana ketika dirinya terpilih nanti akan memperhatikan infrastruktur jalan dan pembangunan yang ada di Seko. arah Rongkong, Baranduang Rongkong. Tentunya kita sudah rasakan bagaimana kegagalan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Kita bisa lihat inilah lambangnya bahwa daerah yang begitu potensial akhirnya tidak jadi bernilai karena infrastruktur. Infrastrukturlah yang bisa membuka nilai sebuah kawasan Lembah Seko adalah ibarat berlian Sulawesi Selatan, tapi dia tidak ditemukan berlian itu karena infrastruktur tidak ada. Potensi alam yang dimiliki Seko harus dikembangkan. Masyarakat Seko harus bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kecamatan Seko, dengan harapan masyarakat dapat menikmati hasil keringat mereka di tanah sendiri. Dari Luwu, Mulyadi iNews melaporkan. Nah, pemirsa, ada yang unik nih. Antisipasi siswa nyontek saat ulangan, wali kelas 6 sebuah sekolah dasar negeri di kawasan Surabaya meminta siswa memakai topeng saat mengerjakan ulangan harian matematika. Meski dirasa cukup sulit, namun siswa bisa lebih fokus dan terhibur ketika melihat temannya memakai berbagai macam topeng. Ada yang unik saat siswa kelas 6 mengerjakan ulangan harian matematika di Sekolah Dasar Negeri Semeni 1 Surabaya. Seluruh siswa menggunakan berbagai macam topeng, mulai dari superhero hingga banongan yang biasa digunakan saat lintasan Reok Ponorogo. Para siswa terlihat lucu dan menggemaskan hingga bisa mengendurkan syaraf ketegangan saat mengerjakan ulangan harian matematika. Apalagi para siswa juga kesulitan untuk melihat teman satu bangku atau mencontek pekerjaan temannya, sehingga siswa lebih fokus dengan dirinya sendiri. Ide unik dan lucu ini membuat anak-anak merasa senang, meski pelajaran yang mereka kerjakan adalah mata pelajaran yang menjadi momok siswa, yaitu matematika. Sulit. Karena matanya nggak bisa lihat kanan sama kiri. Karena bagus dan lucu. Itu tidak waktu mengerjakan pakai topeng. Sulit. Senang nggak? Senang. Ternyata anak-anaknya pas
responnya senang, katanya menyenangkan. Ulangannya nggak tegang-tegang sekali karena lihat kanannya, lihat apalagi ada topeng huluk, lihat temennya ada huluk, ada barongannya juga gitu. Itu kayak inovatif baru aja gitu. Jadi cuma 10 menit, nggak sampai 1 jam gitu loh. Meski memakai topeng, para siswa lebih percaya diri dan tidak ada yang keberatan dengan memakai topeng saat ulangan matematika. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan melaporkan. Enam orangutan dilepas liarkan ke hutan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Beraya, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, primata langka dilindungi ini telah menjalani proses rehabilitasi selama 8 hingga 15 tahun. BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan Bos Foundation kembali melepas liarkan 6 individu orangutan ke hutan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Proses pelepas liaran dilakukan melalui jalur darat menggunakan kendaraan roda 4 serta menyusuri sungai berarus deras menggunakan perahu agar sampai ke tempat titik pelepas liaran. Sebelumnya ke-6 primata langka dilindungi terdiri dari 3 jantan dan 3 betina berusia 9 tahun hingga 23 tahun ini telah menjalani proses rehabilitasi. Pelepas liaran 6 orangutan kali ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan sekaligus mengingatkan kepada semua bahwa melindungi orangutan bagian dari tugas dalam mengisi kemerdekaan. Yang kami lepas liarkan hari ini adalah simbol kekuatan dan kemampuan luar biasa mereka dalam menghadapi tantangan alam. Dengan keterampilan yang mereka asah selama rehabilitasi, mereka membuktikan diri sebagai pahlawan yang berjuang untuk kebebasan mereka sendiri. Sejak tahun 2012 hingga sekarang BKSDA dan Yayasan BOSF telah melepas liarkan 533 orangutan dan kini masih ada 239 orangutan yang masih menjalani rehabilitasi di Nyaru Menteng, Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sarta, iNews melaporkan. Pemirsa, pernahkah Anda merasakan serunya makan anggur langsung dari pohonnya? Di Kota Blitar, wisatawan disuguhkan wisata sembari memetik buah anggur dari pohonnya ramai didatangi pengunjung. Bertempat di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur, pengunjung bisa menikmati sensasi memetik dan memanen buah anggur secara langsung. Di tengah udara segar dan rimbunnya pohon anggur, pengunjung bisa mencicipi langsung segarnya buah anggur dari pohon. Utari, pengelola kebun belajar membudidayakan anggur secara otodidak, berawal dari menanam di lahan sempit. Saat ini, sedikitnya ada 100 pohon yang sudah menghasilkan anggur. Terdapat belasan jenis buah anggur yang dibudidayakan, di antaranya anggur Jupiter, anggur transfigurasi, dan juga anggur jenis Ninau. Kok hasilnya kelihatannya bagus, terus nambah lahan sedikit-sedikit sampai ini agak luas ini. Matangnya kan tidak serempak ya, jadi ada yang matang, ada yang belum. Panennya nggak bisa bareng semua. Macam-macamnya anggur banyak, terus ya rasanya enak, manis, lebih fresh. Terus apa ya, kita bisa milih anggur langsung ya. Di Taman Agrowisata Anggur ini, pengunjung juga bisa mendapat edukasi tentang ragam varian dan budidaya buah anggur. Bagi pengunjung yang ingin membawa pulang buah anggur, setiap kilogramnya dibanderol dengan harga Rp100.000. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama Tuhan
hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.